Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Muhammad Syafari dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini kita akan menjelaskan apa itu networking model. Nah, sebelumnya networking model itu ada beberapa bagian. Yang pertama, materinya adalah pengenalan networking model, before versus after networking model, pengenalan OSI layer, pengenalan TCP/IP, TCP/IP application layer, TCP/IP transport layer, TCP/IP network layer, TCP/IP data link dan physical layer, dan yang terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Kita masuk kepada materi pertama yaitu pengenalan networking model. Nah, jadi networking model adalah sebuah aturan atau standar dalam sistem jaringan komputer dan memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ini ada, setiap vendor memiliki networking model masing-masing, sehingga sulit untuk saling berkomunikasi antara vendor satu dengan vendor yang lain. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984 dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Jadi, networking model ini membantu kita memahami bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan komputer secara terstruktur melalui lapisan-lapisan tertentu atau layer-layer tertentu. Masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini adalah before versus after networking model. Nah, ini sebelum dan ini sesudah. Kita bisa lihat di sini, kita lihat gambar yang sebelum. Di sini gambarnya tidak beraturan, acak-acakan, dan arahnya sangat tidak jelas. Bisa tabrakan kapanpun dan dimanapun. Beda sekali dengan yang sesudah networking model. Di sini sangat terstruktur, mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, di sini ada 7 lapisan layer. Sangat terstruktur rapi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengenalan OSI layer. Jadi, networking sekarang banyak menggunakan TCP/IP model. Nah, karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Dia lebih singkat, ringkas, karena hanya 5 layer saja. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi saja. Jadi, OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Selanjutnya ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi, TCP/IP merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Nah, kenapa di sini tertulis hanya 4 lapisan, tapi di slide sebelumnya ada 5 lapisan. Jadi, TCP/IP memiliki 2 versi. Nah, versi 4 lapisan dan 5 lapisan, tapi itu tidak terlalu penting karena sama saja. Untuk sekarang yang lebih sering digunakan, nah itu menggunakan 5 lapisan. Nah, model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam lapisan yang lebih luas. Jadi, lapisan dari OSI ini digabungkan dengan OSI-OSI yang lainnya sehingga menjadi lapisan yang lebih luas. Selanjutnya, kita masuk ke cara kerja TCP/IP. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi, ini komputer si pengirim dan ini komputer si penerima. Maka pertamanya itu memecah data menjadi paket sebelum ditransmisikan kepada layer yang lain. Nah, jadi paket datanya itu kita pecah-pecah dulu menjadi paket sebelum kita transmisikan kepada layer yang lainnya. Jika sudah dipecah, paket dikirim melalui router. Nah,
Apa sih fungsi router? Router berfungsi untuk menentu rute atau jalur pengirimannya agar sampai ke tujuan. Nah, itu. Jika sudah paket berhasil dikirim ke tujuan, nah disinilah tugas TCP/IP. TCP/IP menjalankan tugasnya masing-masing hingga menjadi sebuah file yang utuh. Nah, tugasnya itu menyatukan kembali semua data-data yang sudah menjadi paket, disatukan kembali menjadi satu paket data untuk diterima oleh si penerima paket ini. Nah, begitulah kira-kira cara kerja jaringan pada TCP/IP. Nah, di sini ada struktur OSI versus TCP/IP model. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas. TCP/IP itu ada dua versi. Ada versi 4 layer dan ada versi 5 layer. Di sini kita akan jelaskan perbedaannya. Di sini terlihat jelas OSI memiliki 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan TCP/IP ada 4 dan 5. Di sini ada mulai link, internet, transport, dan application. Lalu yang versi 5, physical, data link, network, transport, dan application. Jadi, kenapa banyak orang menggunakan TCP/IP? Karena layernya lebih sedikit dan lebih mudah. Kalian bisa di sini, application presentation session di OSI itu menjadi 3 layer yang berbeda. Tapi di TCP/IP mereka semua disatukan menjadi satu layer, yaitu application. Jadi di satu layer ini ada 3 poin, yaitu application, presentation, dan session. Nah, dan juga ada sedikit perbedaan TCP/IP versi 4 layer dan 5 layer. Di sini untuk versi 4 layer, bagian pertamanya itu yaitu link. Sedangkan di versi 5 layer yaitu physical dan data link. Nah, di yang versi 4 layer itu physical dan data linknya disatukan menjadi satu, yaitu menjadi sebuah link. Gitu kira-kira. Kita lanjut pada TCP/IP application layer. Nah, ini tuh melayani antar buku aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan yang lainnya. Gimana? Jadi cara kerjanya seperti ini. Kalian misalnya dikirim URL, link, atau kalian mau nge-browsing. Misalnya Google.com atau Detik.com atau Kompas.com atau yang lain sebagainya. Nah, di sini jika kalian sudah mengetik, lalu kalian mencarinya, itu URL-nya dikirim ke browser. Nah, apa itu tugas browser? Tugas browser yaitu men-translate link URL itu menjadi HTTP request. Nah, HTTP request itu minta HTTP kepada web server. Nah, web server di sini. Sebelum itu, browser bertugas untuk mentranslatekan URL atau link yang tadi menjadi HTTP request. Jika sudah jadi HTTP request, dia langsung dikirimkan kepada web server. Nah, tugasnya web server adalah membuat link HTTP-nya. Nah, jika sudah browser mengirim HTTP request kepada web server, nah, ini web server tugasnya adalah interpreting the request, retrieving required data file. Nah, jadi memenuhi apa yang sudah browser request. Jika sudah terpenuhi, dia akan mengasih HTTP respon. Jadi, memberi HTTP yang browser butuhkan. Sudah dibutuhkan, browser mengirim lagi kembali kepada user. Nah, ini user tuh kita yang mencarinya. Jadi, misalnya kalian cari Detik.com. Jika sudah dicari, itu ada proses seperti ini secara sepersekian detik baru muncullah tampilan yang kalian mau. Jadi, seperti itu. Lanjut kepada TCP/IP transport layer. Nah, di sini tuh mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Nah, ini tuh dibagi menjadi 2. Nah, protokol utamanya ada TCP dan UDP. Yang pertama adalah TCP, Transmission
Control Protocol. Jadi ini tuh menggunakan koneksi, data yang dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila ada paket yang hilang. Tapi positifnya, UDP ini mengirimkan mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi dari UDP dan TCP ada plus minusnya tersendiri. TCP sangat safety tapi lama, tapi kalau UDP itu kurang safety tapi prosesnya jauh lebih cepat dari TCP. Oke, selanjutnya TCP IP Network Layer. Pada ini proses tiap perangkat komputer diberikan IP address sebagai alamat atau identitas. IP address ini fungsinya untuk menjadi alamat atau identitasnya ya, dan mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika mengirim paket. Hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP itu adalah Internet Protocol. IP menyediakan fitur addressing dan routing untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Untuk addressing dan routing agar menangani koneksivitas dan pemilihan jalur, agar jalurnya itu tidak kemana-mana, jadi tetap ke satu jalur, tidak belok-belok kemana-mana gitu. Jadi setiap perangkat memerlukan alamat unik atau yang berbeda-beda. Jadi untuk layer itu sebagai alamat atau identitas agar bisa mencegah terjadinya kesalahan pada saat mengirim. Selanjutnya ada TCP/IP data link dan physical layer. Jadi data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Jadi salah satu fitur pada data link layer adalah FCS. Apa itu FCS? Jadi FCS itu adalah Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery atau proses perbaikan. Jadi hanya untuk mendeteksi adanya error atau adanya kesalahan pada mekanisme tanpa memperbaikinya, hanya mendeteknya aja. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, MAC address itu seperti IP address tapi versi lebih rumitnya. MAC address adalah identitas suatu perangkat. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Nah, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi physical layer itu seperti kabelan. Nah, itulah physical layer. Selanjutnya, nah ini kita sudah di materi terakhir yaitu encapsulation dan decapsulation. Jadi encapsulation, apa itu encapsulation? Encapsulation adalah proses pembungkusan paket data yang sudah dipecah-pecah dan diberi nama. Ini terjadi pada komputer pengirim. Lalu decapsulation berfungsi untuk pembukaan bungkusan paket data dan menggabungkan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket yang utuh. Jadi ini saling melengkapi lah. Jadi encapsulation membungkus data yang sudah dipecah-pecah. Nah, decapsulation membuka paket data dan menggabungkan kembali pecah-pecahan paket data yang sudah dipecah-pecah menjadi satu paket data yang utuh kembali. Nah, untuk prosesnya kita lihat seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Di sini encapsulation yaitu pengirimnya. Jadi dia mengirim, memecah data dulu, memecah paket datanya menjadi ini 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5 bagian. Nah, data-data ini dikirim jika sudah dikirim, nah pada penerima sebelum diterima oleh penerimanya, decapsulation bertugas untuk menggabungkan kembali semua paket data yang sudah tadi dipecah-pecah dan dibuka paket datanya. Nah,
Seperti itu kurang lebihnya encapsulation dan decapsulation. Kita sudahi video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.